खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब, इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan daras tafsir Al-Qur'an di episode ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu terkait sosok Zulkarnain. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa tanda yang kedua dari Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kemenangannya mula-mula di sebelah barat. Lalu satu demi satu kerajaan dikalahkan olehnya hingga ia sampai ke sebuah tempat di mana nampak olehnya matahari terbenam ke sebuah lautan yang berwarna hitam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepadanya, maka raja-raja dari barat semuanya bersatu untuk menyerangnya. Dengan demikian, kemenangannya mulai meluas keluar ke sebelah barat, yakni ke Babylon, Ninewah, dan daerah-daerah Yunani di Asia Kecil sebelah utara hingga ke Laut Hitam. Tanda ketiga dari Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran ialah sesudah ia menaklukkan daerah-daerah di sebelah barat, maka perhatiannya ditujukan ke sebelah timur. Dan dari sejarah dapat diketahui bahwa daerah-daerah timur yang ia kuasai diantaranya adalah Afghanistan, Bukhara, dan Samarkand. Tanda yang keempat yang tersebut dalam Al-Quran adalah daerah-daerah yang terletak di antara barat dan timur pun ditaklukkan olehnya pula. Malah di sana ia pernah mendirikan sebuah dinding tembok yang kuat untuk menahan serangan Ya'juj wa Ma'juj. Untuk mendalami perkara ini, maka terlebih dahulu harus diketahui siapakah yang dikatakan sebagai Ya'juj wa Ma'juj. Dalam hal ini, Bible memberikan bantuan kepada kita tentang Ya'juj wa Ma'juj ini. Bible menulis, "Wahai anak Adam, tunjukkanlah mukamu kepada Juj di tanah Ma'juj, Raja Rus, Mesech, dan Tubal, dan bernubuatlah akan halnya." Kitab Yehezkiel pasal 38 ayat 2. Dengan ini dapat diketahui bahwa Bible yang pertama kali memperkenalkan kepada kita terkait sosok Ya'juj wa Ma'juj. Mereka adalah bangsa-bangsa yang berdiam di daerah utara, yakni Rusia, Moskow, dan Tobolsk. Menurut Josephus, seorang ahli sejarah zaman dahulu, Ya'juj wa Ma'juj itu adalah nama dari suku-suku bangsa Sitian. Hal ini pun dibenarkan oleh Bible, yakni adapun anak laki-laki Yafet yaitu Gomer dan Majuj dan Madai. Kitab Kejadian pasal 10 ayat 2. Gomer
adalah nama dari suku bangsa Cimmerians yang berdiam di sebelah timur Asia Kecil. Madai adalah nama dari suku bangsa Media. Daerah di antara kedua suku bangsa ini disebut Scythians. Menurut Yerome, Ma'juj bertempat tinggal di sebelah atas Kaukasus dekat Laut Kaspia. Ini pun di daerah sebelah utara juga di mana berdiam suku bangsa Scythians pernah berkuasa atas Persia. Sebagaimana tersebut dalam Bible bahwa Ya'juj wa Ma'juj berkuasa atas Persia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hal ini dapat pula kita baca di dalam buku-buku sejarah bahwa sebagaimana telah kita sebutkan bahwa Persia jatuh ke tangan Scythians, atau dengan perkataan lain Persia jatuh ke tangan raja-raja Media. Ibu kota kerajaan raja itu adalah Ekbatans, yang dari tangannya lah Cyrus dapat merebut kembali Persia. Tanda selanjutnya dari Al-Quran diketahui bahwa Zulkarnain pernah mendirikan sebuah dinding tembok yang kuat untuk menghambat serangan-serangan Ya'juj wa Ma'juj. Sekarang kita lihat, apakah di daerah ini pernah ada sebuah dinding tembok tersebut? Maka jawabannya adalah betul, persis di tempat di mana disebutkan oleh Herodotus. Pasukan Scythians biasa memakai jalanan untuk menyerang. Di sana ada sebuah dinding tembok yang diberi nama dinding tembok Darban. Rupanya tempat ini bernama Darban karena di sana didirikan sebuah dinding tembok untuk menghambat orang-orang Scythians. Dalam ensiklopedia Britannica ada tertulis tentang Derben, bahwa di sana ada sebuah dinding tembok yang tingginya 29 kaki dan lebarnya 10 kaki. Dan dinding ini memiliki pintu-pintu dari besi, serta dengan jarak yang dekat ada menara-menaranya. Panjangnya 50 mil dari pantai Laut Kaspia memanjang hingga pegunungan Kaukasus. Dengan keterangan ini dapat diketahui bahwa dahulu di tempat tersebut terdapat sebuah dinding tembok. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tembok tersebut bukanlah dibangun oleh Alexander the Great. Menurut sejarah, Alexander pada 330 tahun sebelum Masehi, ini pada musim panas, mengalahkan Darius. Dalam peperangan itu, Darius mati terbunuh. Tetapi dengan terbunuhnya raja ini, Alexander belum dapat menguasai seluruh Persia. Karena masih ada beberapa kesatuan tentara dari berbagai provinsi yang siap menghadapinya. Sebab itu, dengan tidak beristirahat, ia terus maju menghadapi kesatuan-kesatuan tentara tersebut. Tetapi baru saja ia meninggalkan daerah yang baru dikalahkannya, lalu di sana timbul pemberontakan, yang karenanya ia terpaksa harus kembali ke belakang. Selesai memadamkan pemberontakan tersebut, ia terus menuju Kabul, karena dalam kalangan tentaranya terjadi pula pemberontakan. Dan dari sana, menurut sejarah, 329 tahun sebelum Masehi, pada musim dingin, ia menuju ke Hindustan. Perjalanan ini demikian cepatnya, sehingga setengah ahli sejarah ragu tentang keberadaannya. Dan dapat dikatakan bahwa Alexander tidak berhenti di tengah jalan, hanya terus saja menaklukkan daerah-daerah yang dilaluinya dan terus masuk ke Hindustan. Dan dari sana, melalui jalan laut, ia lantas menuju pulang. Pada tahun 324 sebelum Masehi, ia tiba di Persia dan tinggal hanya beberapa waktu saja, karena ia terpaksa harus mengamankan tentaranya yang saat itu kembali memberontak.
Kemudian barulah ia menuju pulang ke negerinya. Tetapi di tengah perjalanan pada tahun 323 sebelum Masehi, ia meninggal dunia. Dalam keadaan yang demikian, tidak mungkin ia berkesempatan untuk mendirikan sebuah dinding tembok yang demikian besar dan panjang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah dari tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कि राजी वो दिलदार होता है कब, कि राजी वो दिलदार होता है कब. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada puasa ke-22 pagi hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan dan juga keberkahan di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa bersama dalam acara Daras Ramadan pada sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan pertanyaan keagamaan lainnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, seperti biasa selalu ada 2 orang mubalik yang akan menemani kita untuk menjawab beberapa pertanyaan dari anggota. Yang pertama ada Maulana Syihab Ahmad. Beliau bertugas di Jemaat Jakarta Barat. Dan yang kedua ada Maulana Arsalanullah Muhammad Ahmad Ars. Beliau bertugas di Jemaat Pulau Tidung. Dan sampai pada hari ini, alhamdulillah, kami telah menerima 100 lebih pertanyaan dari para Ahmadi yang sangat beraneka ragam. Bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan maupun pertanyaan keagamaan lainnya, kami masih menunggu pertanyaan Anda. Silakan mengirimkan kepada kami dengan cara mengklik link yang telah kami sematkan di kolom komentar YouTube. Pemirsa Ramadan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kita ini dapat menembus dosa-dosa kita di masa yang lalu. Asalkan menurut Hadrat Khalifatul Masih Asani, kita harus merasa malu dan kita harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertaubat. Maka dari itu mari kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak kita dijauhkan dari api neraka. Bapak-bapak mubalik yang saya hormati, bagaimana kabar bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah, Pak Anom, sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pagi hari ini kita kembali akan menjawab beberapa pertanyaan dari anggota. Pertanyaan pertama pada pagi hari ini adalah perihal budaya meminta maaf di awal bulan puasa dan juga di akhir bulan puasa. Kita mengetahui bahwa budaya seperti ini di Indonesia sudah sangat lumrah, ya. Kalau di Arab, ya, jika kita berada di Arab, kemudian kita melakukan tata cara seperti tadi, maka orang Arab akan bertanya, Anda tidak melakukan apa-apa, kok Anda meminta maaf kepada saya? Nah,
Permintaan maaf seperti itu biasa kita sampaikan, ya, atau kebanyakan orang Muslim menyampaikan kepada orang tua, kepada kerabat, kepada teman-teman. Bahkan ada juga yang menyebarkan melalui media sosial yang kemungkinan dirinya sendiri pun tidak kenal dengan semua yang ada di media sosial tersebut. Saya ingin bertanya kepada Maulana Arsalanullah Muhammad Ahmad Ars. Pak Mubalik, apakah budaya seperti ini diperlukan? Karena ketika seseorang tidak melakukan hal itu, tidak mengirimkan permintaan maaf, ada juga terkadang orang yang menegur, apakah kamu sudah meminta maaf kepada orang tua kamu sebelum menjalani ibadah puasa atau sebelum memasuki Idul Fitri? Nah, ini bagaimana Pak Mubalik? Apakah budaya seperti ini perlu kita lakukan? Apakah ada dasar-dasarnya di dalam agama Islam? Silakan Pak Mubalik untuk menjelaskan. Baik, jazakumullah Pak Anom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang segala sesuatu memang tergantung daripada niat dan tujuannya. Niat dan tujuan setiap orang, bahwa kembali lagi sebagaimana sabda yang mulia Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad, innamal a'malu biniat, bahwa amalan itu, perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Memang kita diajarkan untuk saling memaafkan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada orang-orang yang pernah berbuat salah kepadanya, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja, ya, kita pun bisa meminta maaf kepada orang tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Imran ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yunfikuna fis-sarra wad-dara'i wal kazibina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik itu di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, ya. Dan kita pun ketika kita saling bermaafan karena kita merasa memiliki rasa salah kepada orang lain pun tidak apa-apa, ya. Bahkan itu dianjurkan. Dan meminta maaf pun juga disyariatkan di dalam Islam, ya. Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwa orang yang pernah menzolimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini ia wajib meminta perbuatannya tersebut agar dihalalkan oleh saudaranya. Sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Karena jika orang tersebut memiliki amal soleh, amalnya tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezolimannya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa dari orang-orang yang ia zolimi, ya. Ini dijelaskan di dalam kitab Bukhari, ya. Tadi dijelaskan di dalam hadis tersebut, ya. Maka hari ini, ya, yaum. Dari hadis ini juga dijelaskan bahwa hari ini juga tidak mengkhususkan kepada satu momen, begitu, ya. Tidak mengkhususkan suatu momen, apakah itu di awal puasa atau nanti ketika ketika lebaran, ya. Jadi tentang saling memaafkan ini tidak dikhususkan, ya. Jadi ketika dia merasa bahwa ia memiliki salah kepada saudaranya, maka meminta maaflah, ya. Jadi tidak dikhususkan pada suatu hari atau pada suatu momen tertentu. Nah,
Kemudian dari hadis ini juga kita bahwa Islam mengajarkan ya, untuk saling meminta maaf jika berbuat kesalahan ya. Lebih tepatnya kalau kita minta maaf ya lebih baik langsung kepada orangnya ya. Terutama orang yang banyak berinteraksi dengan kita. Tetapi kalau misalkan orang yang meminta maaf ke semua followersnya ya misalkan di medsos ya kalau menurut saya sah-sah saja ya. Mungkin dalam memposting sesuatu ia merasa pernah menyinggung perasaan followersnya mungkin ya. Intinya kita berhusnuzon saja, berprasangka baik kepada dia. Dan kalau ada orang yang minta maaf ya kita maafkan. Dan kalau masalah budaya yang menegur orang lain untuk supaya meminta maaf, saya rasa sih tidak perlu juga ya. Karena yang namanya minta maaf kan harus didasari rasa ketulusan dan ikhlas ya. Kalau orang itu minta maaf cuman karena ditegur, padahal ia tidak mau, tidak ikhlas ya, saya kira tidak ada manfaatnya juga. Mungkin demikian Pak Nom. Baik, jazakumullah kepada Pak Mubalik Maulana Arsalanullah yang telah menjelaskan kepada kita pemirsa bahwa meminta maaf itu memang termasuk ke dalam ajaran di dalam Islam dan yang memang harus kita lakukan ketika kita berbuat salah kepada seseorang. Jadi jika kita berbuat salah kepada seseorang, lebih baik, lebih cepat, lebih baik kita untuk meminta maaf kepada orang lain. Jazakumullah, Pak Mubalik telah menjelaskan perihal itu kepada kita semua. Sekarang kita akan berlanjut kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini nampaknya masih melanjutkan pertanyaan hari kemarin, yaitu berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Setiap pemeluk agama tentu ingin agar keyakinannya bisa tersebar luas ke seluruh dunia. Termasuk juga dengan agama Kristen yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Di mana orang-orang Kristen mengira bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga disebarkan kepada penduduk yang ada di seluruh dunia. Saya ingin bertanya kepada Maulana Syihab Ahmad. Pertanyaan dari anggota adalah apakah benar Nabi Isa alaihissalam itu diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga ajaran daripada Nabi Isa ini harus disebarkan dan diyakini, diikuti oleh orang-orang di seluruh dunia. Dan jika ada, apakah ada Nabi selain dari Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh dunia? Silakan Pak Mubalik menjelaskan. Baik, alhamdulillah Pak Nom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai hal ini, kita sama-sama mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan akan ya, ada 124.000 nabi ya yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini. Dan memang kebanyakan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ya, nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada alasannya kenapa nabi-nabi ini diturunkan ya cukup banyak ya, karena pada saat dahulu kala dengan keterbatasan ya teknologi seperti sekarang ya alat-alat transportasi dan sebagainya ya Allah Ta'ala menurunkan kepada tiap kaum itu ya seorang nabi ya. Nah, ini yang kemudian membuat tugas-tugas dari nabi-nabi terdahulu sebelum datangnya Rasulullah SAW ya hanya sebatas mengayomi kaum-kaum di mana mereka itu ditugaskan atau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, bagaimana kemudian dengan Nabi Isa alaihissalam? Kita bisa mengambil tugas atau misi dari Nabi Isa alaihissalam ini dari Injil sendiri ya di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 24 di sana disampaikan bahwasanya
aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Nah, ini adalah perkataan dari Nabi Isa alaihissalam sendiri. Ya, artinya memang beliau sendiri menyadari bahwasanya tugas yang beliau emban dari Allah Subhanahu wa taala ya, itu diturunkan hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Nah, domba-domba yang hilang ini adalah suku-suku Bani Israel ya, yang kemudian terpencar ya ke beberapa tempat. Nah, dan banyak di antara mereka yang kemudian sudah jauh mengamalkan ajaran dari Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya untuk mengembalikan kembali ajaran Taurat yang sudah terdegradasi itu tadi kepada anak-anak cucu keturunan dari kaum Bani Israel ini sendiri. Nah, ini merupakan tugas dari Nabi Isa alaihissalam yang ya beliau sendiri menyampaikan hal itu. Artinya Nabi Isa sendiri saja tidak pernah menganggap diri beliau diutus untuk seluruh umat manusia ya. Kenapa kemudian kita yang meyakini beliau sebagai seorang utusan Tuhan kemudian menambah tugas beliau sendiri gitu ya dengan mengatakan tugas beliau adalah menyampaikan ajaran beliau ini sampai ke kepada seluruh masyarakat di dunia. Dan kalau kita memperhatikan juga dalam surah Al-Anbiya ya, di mana Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya. Sebuah firman dari Allah Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas di sana ya, tugas yang Allah Taala berikan ini hanya kepada Rasulullah ya, sebuah spesialisasi khusus dari 124.000 nabi tadi ya. Kepada Rasulullah SAW lah kemudian diberikan tugas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak lain tidak bukan ya, Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW ini adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam, artinya bagi seluruh orang yang ada di dunia ini. Dan ini didukung juga dengan kemajuan-kemajuan yang kemudian terjadi setelah diutusnya Rasulullah SAW. Ya, bagaimana dunia berubah begitu cepat ya, sarana transportasi semakin hebat, kemudian teknologi dalam komunikasi pun semakin canggih, sehingga sangat mungkin pesan-pesan Rasulullah SAW ini sampai kepada seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia sesuai dengan memang tugas yang Allah Ta'ala berikan secara khusus kepada Rasulullah SAW. Jadi hanya beliaulah ya yang mendapatkan tugas khusus ini ya, menyampaikan ya, syariat yang diberikan kepada Rasulullah SAW ini kepada seluruh umat manusia di dunia, yang kemudian ya di akhir zaman diteruskan oleh Hazrat Al-Masih Al-Maud alaihissalam tugas tersebut. Demikian Pak. Baik, jazakumullah kepada Maulana Syihab Ahmad yang telah menjelaskan kepada kita pemirsa dengan sangat jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam sebenarnya diutus hanya untuk kaum Bani Israel. Dan Nabi Muhammad SAW lah yang sebenarnya diutus untuk sekalian alam atau untuk seluruh umat manusia. Karena seperti tadi logikanya yang disampaikan oleh Pak Mubalik, bahwa ketika beliau diutus, kemudian kita ketahui perkembangan zaman begitu sangat cepat. Sehingga apa yang beliau bawa, ajaran yang beliau sampaikan itu bisa terdokumentasikan dengan sangat rapi hingga sampai kepada kita. Dan secara logika memang hal itu menjadi sangat masuk akal. Jazakumullah kepada Bapak-Bapak Mubalik yang telah menjawab 2 pertanyaan dari anggota. Sekarang kita akan melanjutkan dengan dialog pertanyaan ketiga berkaitan dengan ijab kabulnya zakat fitrah. Kita memahami bahwa seluruh amal ibadah harus melibatkan yang namanya niat. Karena niat itulah yang menentukan pekerjaan yang sedang dilakukan. Begitu juga tentunya dengan niat dari zakat fitrah. Kita ketahui di luar sana banyak sekali lafaz-lafaz niat ya, yang disarankan dari para ulama dalam bahasa Arab untuk diamalkan, untuk dilakukan ketika memberikan zakat fitrah kepada pengumpul, panitia pengumpul zakat fitrah di masjid. Saya ingin bertanya kepada Pak Mubalik Arsalan. Pak Mubalik,
apakah ada lafaz yang secara khusus yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau cukup dengan secara langsung, misalnya mendatangi panitia pengumpul zakat, kemudian membayar zakat fitrahnya dengan mengatakan, ini saya bayar zakat fitrah untuk saya, untuk anak-anak, dan untuk istri-istri saya, untuk istri saya. Totalnya sekian. Apakah cukup seperti itu, ataukah ada lafaz yang khusus berkaitan dengan ini? Bagaimana penjelasannya Pak Mubalik? Saya persilahkan. Baik, jazakumullah Pak Anom. Berkenaan tentang pertanyaan ini, ditemukan dalam beberapa kitab fikih, ya. Dijelaskan di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah bahwa zakat adalah sedekah. Ya. Sedekah dimutlakan pada dua makna. Pertama, harta yang diberikan kepada orang lain dalam rangka mengharap ridho Allah Ta'ala, mencakup yang wajib yaitu zakat ataupun yang sunnah. Ya. Kedua, makna zakat yaitu sedekah yang wajib secara khusus. Ya. Ini berdasarkan hadis yang kurang dari 5 zaud tidak terkena sedekah. Baca zakat, ya, kitab hadis Bukhari. Kemudian ditemukan dalam beberapa penjelasan hadis bahwa tidak diwajibkan lafaz ijab kabul. Cukup menyerahkan harta yang disedekahkan kepada penerima sedekah dan itu pun sudah sah. Dan ia disebutkan di dalam kitab hadis Muslim yang artinya Al-Hasan bin Ali mengambil sebuah kurma dari kurma sedekah, lalu meletakkannya di mulutnya. Lalu yang mulia Rasulullah SAW berkata, kuh, ayo keluarkan. Tidakkah engkau tahu bahwa sesungguhnya kita, keluarga Nabi, tidak memakan harta sedekah? Berkenaan tentang hadis ini dijelaskan oleh salah satu ulama fikih yang bernama Al-Hafiz Al-Iraqi. Beliau merupakan salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau menjelaskan bahwa dalam hadis ini ada faidah bahwa tidak disyaratkan lafaz ijab qabul pada hadiah dan sedekah. Bahkan cukup dengan menyerahkannya dan memindahkannya. Karena Hasan radhiyallahu an hanya sekedar meletakkan kurma tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Hasan dalam rangka membedakan kurma tersebut hadiah yang mubah ataukah sedekah yang haram bagi beliau. Jadi tidak ada lafaz qabul dari Nabi Muhammad SAW. Ini dijelaskan di dalam kitab Tarhu At-Tasrif fi Syarh At-Taqrib. Kemudian dijelaskan juga oleh An-Nawawi dalam Rodatut Talibin. Beliau menjelaskan adapun hadiah, ya, ada dua pendapat. Pertama, diisyaratkan lafaz ijab qabul seperti jual beli dan wasiat. Ini yang ditegaskan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid dan murid-murid beliau. Kedua, tidak perlu ada lafaz ijab qabul, bahkan cukup dengan penyerahan dan sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Ini menurut An-Nawawi. Setelah itu beliau menyatakan sedekah sama hukumnya seperti hadiah. Tidak ada perbedaan pada apa yang telah kami jelaskan. An-Nawawi dalam Rodatul Talibin menyatakan ijab qabul itu perkara yang dapat dirasakan dengan keridoan walaupun tidak ada lafaz yang diucapkan. Dan dikatakan bahwa perasaan ridho itu terkadang bisa berupa perkataan, terkadang bisa berupa perbuatan. Jadi kesimpulannya adalah
membayar zakat fitri tidak diwajibkan adanya lafaz ijab qabul ya. Hukumnya sah walaupun tanpa lafaz ijab qabul. Apalagi dengan lafaz-lafaz yang ditetapkan atau dengan tata cara tertentu seperti bersalaman atau semisalnya. Dan tidak ada tuntunan juga yang seperti itu. Namun, jika dilakukan dengan lafaz ijab qabul pun hukumnya boleh-boleh saja ya. Karena dijelaskan dalam beberapa kitab fikih ya. Para ulama fikih hanya menjelaskan bahwa itu tidak wajib. Mungkin demikian Pak Nom. Baik, jazakumullah kepada Pak Mubalik, kepada Pak Arsalanullah yang telah menjelaskan kepada kita tadi cukup panjang dan rinci berkaitan dengan pemaknaan zakat ya dan juga aturan-aturannya. Yang jelas bahwa beliau sampaikan di dalam zakat itu tidak perlu kita melafazkan di dalam niatnya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Maulana Syihab Ahmad, melanjutkan pertanyaan terkait dengan zakat fitrah. Di dalam praktek di masyarakat, kita menjumpai Pak Mubalik, ada praktek ketika seseorang menyerahkan zakat fitrahnya, kemudian kan mengucapkan ijab kabulnya dengan cara berjabatan tangan. Kemudian ada kode-kode khusus gitu di dalam saat berjabatan tangan tersebut. Ya. Yang ingin saya tanyakan, praktek-praktek semacam itu apakah didapati contohnya saat melakukan ijab kabul di dalam berzakat, atau sebenarnya zakat di dalam membayar zakat fitrah ini apa diperlukan ijab kabul? Silakan Pak Mubalik untuk menjelaskan. Ya, baik Pak Ano. Tadi penjelasan secara lengkapnya sebenarnya oleh Pak Arsalan sudah disampaikan ya tadi dengan dalil-dalilnya. Saya mungkin sedikit saja menambahkan bahwasanya ada di dalam kitab Tarh wal Tasrib, di sana dijelaskan bahwasanya tidak disyaratkan di dalam pemberian hadiah dan sedekah adanya lafaz ijab dan qabul ya, akan tetapi yang terpenting sudah mencukupi adalah serah terima dan sekaligus terjadinya perpindahan kepemilikan dari barang itu ya. Nah, ini bisa dikiaskan ke zakat fitrah gitu ya, bukan hanya sebagai sedekah saja. Nah, jadi yang namanya ijab qabul itu memang terjadi kalau kita datang, misalnya anggap kita menyerahkan zakat fitrahnya beras, kita datang menyampaikan berasnya kepada amil ya yang menerima, kemudian diterima, itu sudah ijab kabul sebenarnya kan ya, karena ya tujuan kita memang menyerahkan niat itu untuk zakat ya. Cuma ada beberapa penjelasan saja, penegasan itu perlu di tujuan kita menyerahkan itu sebagai apa. Kita menyerahkannya untuk sedekahkah, atau kita menyerahkannya untuk hadiah, atau sebagai zakat fitrah, lebih penegasan ke sana. Nah, kalau kita kan di Jemaat sekarang sudah ada canda ID, ya misalnya teknologi juga sudah ada. Tinggal di sana kan sudah ada tulisannya zakat fitrah. Ya kalau kita mencantumkan zakat fitrah sekian, ya itu sebenarnya sudah ijab kabul. Ya, kita ingin memberikan zakat fitrah di sana, kan gitu. Nah, di dalam panduan zakat praktis yang diterbitkan oleh Kementerian Agama juga ya, disebutkan di dalam Islam ini syarat sah berzakat itu juga hanya dua, niat dan tamlik saja. Jadi ijab kabul ini tidak termasuk ke dalam syarat sahnya. Artinya tanpa lafaz salaman ya, gestur-gestur seperti itu pun sudah sah zakat fitrah yang diberikan oleh si muzaki tadi ya kepada amil. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada tidak ada kewajiban untuk melakukan gestur-gestur khusus ya ketika menyerahkan zakat fitrah. Dan para ulama juga berpendapat boleh menyerahkan zakat kepada orang yang tidak tahu bahwa itu sesungguhnya adalah zakat, ya kan? Artinya kita nggak kepada orang yang itu saja kita diperbolehkan ya, dengan misalnya kita memberikan kepada orang di jalan, niat kita ini untuk zakat sebenarnya, zakat fitrah. Kemudian kita serahkan kepada orang tersebut secara langsung tanpa melalui amil. Nah, itu diperbolehkan. Ya, tidak perlu misalnya kepada fulan misalnya seorang pengemis di pinggir jalan, Pak, ini saya
ingin menyerahkan zakat fitrah sebanyak 2,5 kilogram beras misalnya kepada Bapak. Kemudian oleh beliau, baik Pak, saya terima zakat nggak perlu seperti itu ya. Ya tidak perlu. Jadi lebih lugas saja, apalagi sekarang dengan tadi berbagai macam kemajuan-kemajuan, ya kita bisa dengan transfer, katanya kan seperti itu ya. Dengan kalau di jemaat sudah ada difasilitasi oleh Canda ID, ya dengan kita memberikan secara langsung mentransfer, memasukkan angka ke Canda ID itu di kolom zakat fitrah, kemudian masuk ke rekening, ya kan, dan itu kan secara otomatis diterima oleh jemaat sebagai amilnya, ya, seperti itu sudah termasuk dari ya, bagian istilahnya ijab qabul dalam pembayaran zakat fitrah itu, Pak Ano. Itu Pak Ano. Baik, jazakumullah. Ya, jazakumullah kepada Pak Mubalik Syihab Ahmad yang telah menegaskan kembali dari jawaban Maulana Arsanul Nullah berkaitan dengan niat dan ijab kabul dalam membayar zakat fitrah. Dan ternyata pemirsa, niat dari ijab kabul untuk menegaskan kembali niat itu untuk membayar zakat fitrah ternyata tidak diperlukan. Karena ketika seseorang mulai mengumpulkan berasnya, kemudian melangkahkan kakinya untuk menyerahkan berasnya, bertemu dengan panitia pengumpul beras ataupun langsung kepada mustahiknya, itu pun sebenarnya sudah kuat ya. Kita orang tersebut akan melakukan pembayaran zakat fitrah. Dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Mubalik tadi berkaitan dengan contoh ketika kita memberikan langsung kepada orang yang menerima zakat, ya tentu orang yang menerima zakat itu juga mungkin dia karena tidak tahu ya langsung diterima aja tanpa mengucapkan apapun. Artinya tidak terjadi ijab kabul di sana. Tapi perihal itu pun menjadi sah zakat fitrahnya. Alhamdulillah Bapak-Bapak Mubalik dan pemirsa sekalian, telah usai kita membahas 3 pertanyaan dari anggota pada pagi hari ini. Insya Allah apa yang Bapak-Bapak Mubalik sampaikan akan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Untuk itu saya berharap kepada para Ahmadi senantiasa untuk bisa selalu menyaksikan program Daras Ramadan dan sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan ini dan juga pertanyaan-pertanyaan keagamaan lainnya. Jazakumullah ahsanal jaza, saya ucapkan kepada semuanya yang telah menyaksikan program ini. Saya Anum Tulus Manembah beserta dengan kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.